Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas 2 yaitu presentasi. Di sini saya bernama Sunarti dengan NIM 857984961. Kode mata kuliah Filsafat Ilmu IDIK 4006. Bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu, di sini kami akan menjelaskan filsafat ilmu berperan sebagai fondasi, pengamat kritis dan peneguh nilai dalam ilmu pendidikan dengan cara menganalisis hakikat, metode, dan tujuan pendidikan secara mendalam. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga secara etis dan moral. Berikut adalah bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi serta nilai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu mengamati kajian kritis eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menggunakan tiga landasan utama untuk memeriksa keabsahan dan posisi ilmu pendidikan. Yang pertama itu landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, yang ketiga yaitu landasan aksiologis. Memperkuat eksistensi keilmian pendidikan. Yang kedua yaitu memperkuat nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan tetap konsisten pada tujuan potensi manusiawi secara holistik dan beretika. Yang selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menjadi objek kajian, tetapi juga menjadi mesin penggerak yang memperbaharui dan memperkuat filsafat ilmu melalui praktik nyata dan dialektika pemikiran. Berikut adalah cara pendidikan yang berkualitas memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama yaitu menyediakan laboratorium realitas. Pendidikan yang bermakna memberikan data empiris bagi filsafat ilmu untuk menguji teori-teorinya. Yang kedua yaitu mengembangkan berpikir kritis, epistemologi hidup. Pendidikan yang mengutamakan nilai membantu individu tidak sekedar menghafal, tetapi memahami cara tahu. Yang ketiga yaitu memperkaya dimensi aksiologi etika ilmu. Pendidikan yang bernilai menanamkan bahwa ilmu tidak bebas nilai, yang kemudian memperkuat cabang aksiologi dalam filsafat ilmu. Di sini intinya yaitu jika filsafat ilmu adalah akar, maka pendidikan yang bermakna adalah pupuk yang memberikan nutrisi agar akar tersebut terus kuat dan mampu menumbuhkan cabang-cabang pengetahuan yang baru. Yang selanjutnya yaitu filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ia memiliki ketajaman untuk membedah masalah pendidikan hingga ke akar-akarnya, memisahkan fakta dari asumsi, dan memberikan struktur logis pada solusi yang diambil. Berikut adalah bagaimana ketiga mata pisau tersebut bekerja membedah persoalan pendidikan. Yang pertama yaitu pisau ontologi. Membedah hakikat. Ontologi bekerja untuk memperjelas identitas dan objek dari masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu pisau epistemologi, membedah cara dan proses. Epistemologi membedah asal-usul, metode, dan validas pengetahuan yang digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu pisau aksiologi, membedah nilai dan tujuan. Aksiologi membedah aspek manfaat, etika, dan estetika dari suatu praktik pendidikan. Kesimpulannya yaitu filsafat ilmu bertindak sebagai pisau karena ia mendekonstruksi masalah yang tanpa rumit menjadi elemen-elemen mendasar ontologi meninjau proses penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, kurikulum, atau proses pendidikan. Di sini kami akan memberikan contoh konkret penerapan tiga pilar filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam kebijakan kurikulum merdeka dan proses pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu dalam kebijakan kurikulum merdeka. Filsafat ilmu digunakan untuk membedah struktur dasar kurikulum agar tidak sekedar menjadi tumpukan materi. Secara ontologis, kurikulum ini memandang bahwa pendidikan bukanlah proses penyeragaman, melainkan pengembangan potensi unik. Objek yang didasar bukan hanya kognitif, tetapi profil belajar Pancasila. Secara epistemologi, penerapan metode project-based learning, ilmu tidak lagi dianggap sebagai hafalan mati, melainkan pengetahuan yang konstruksi melalui pengalaman nyata dan kolaborasi konstruktivisme. Secara aksiologis, adanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
nilai angka di rakor, melainkan pembentukan karakter empati sesuai siswa. Selanjutnya yaitu dalam proses pembelajaran, saat seorang guru mengajar di kelas, filsafat ilmu bekerja dalam setiap instruksi yang diberikan. Secara ontologis, guru memandang siswa sebagai subjek aktif, bukan berjana kosong yang hanya menerima informasi. Yang kedua itu secara epistemologis. Guru menggunakan dialektika. Alih-alih memberi jawaban langsung, guru menunjukkan pertanyaan pemantik. Ilmu ditentukan melalui proses penalaran logis siswa sendiri. Yang ketiga itu secara aksiologi. Proses ini menghargai kejujuran intelektual dan keberanian berpendapat. Nilai utamanya adalah penghargaan terhadap proses berpikir. Yang ketiga yaitu dalam penilaian. Sebelum menilai pelajaran, guru sering melakukan tes oral. Yang ketiga yaitu kita dapat melakukan kegiatan aksi nyata. Jika Anda adalah seorang pendidik atau praktisi, Anda bisa mulai menerapkan ini dengan yang pertama yaitu ontologi, identifikasi masalah belajar siswa. Yang kedua epistemologi, pilih metode ajar yang paling masuk akal untuk masalah tersebut. Yang ketiga yaitu aksiologi, pastikan cara mengajar Anda tetap menghormati martabat siswa. Oke, terima kasih untuk presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.